Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maulidianingsi dari kelas A219 dengan NIM 13519101111. Saya mahasiswi dari Akademi Farmasi Surabaya. Di sini saya akan memaparkan tentang rancangan penelitian eksperimen sesuai dengan penelitian yang saya ambil, yaitu di bidang kimia farmasi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas metodologi penelitian Akademi Farmasi Surabaya. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian dari rancangan penelitian itu sendiri. Jadi, mengapa sih ketika kita akan melakukan suatu penelitian, kita harus membuat rancangan terlebih dahulu? Lalu manfaatnya apa sih rancangan penelitian ini dan apa sih pentingnya rancangan penelitian ini ketika kita akan melakukan suatu penelitian? Jadi seperti ini. Ketika kita hendak melakukan suatu penelitian, tentunya kita akan merancang, ya kan? Kita akan merancang dulu apa saja sih yang harus kita capai, yang harus kita lakukan dari penelitian yang akan kita amati tersebut. Maka dari itu, rancangan ini sangat penting ketika kita hendak melakukan suatu penelitian. Biasanya rancangan penelitian ini dilakukan ketika hendak membuat karya tulis atau skripsi, seperti itu. Nah, pengertian rancangan penelitian itu sendiri merupakan suatu rancangan, struktur, dan strategi ketika akan menjawab dari suatu permasalahan yang ada. Melalui apa? Melalui kita dengan mengamati, menganalisis atau melakukan penelitian tentang permasalahan tersebut. Seperti itu. Dikatakan suatu rencana, ya, karena ketika kita akan melakukan penelitian tadi kan kita harus merencanakan dulu. Penelitiannya itu seperti apa yang harus disiapkan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita capai dari penelitian itu, ya kan. Lalu struktur, ketika kita sudah membuat rencana, tentunya kita akan membuat struktur, ya kan. Kita akan membuat struktur atau gambar tentang penelitian yang akan kita teliti, penelitian yang akan kita analisis, seperti itu. Dan strategi, jadi ketika kita sudah merencanakan, kita sudah juga membuat strukturnya bagaimana tentang penelitian itu, kita akan mengatur strategi untuk melaksanakan rencana dan struktur ini agar berjalan dengan sesuai apa yang kita rencanakan, apa yang kita rancang sebelumnya, seperti itu. Nah, sesuai bidang yang saya ambil, yaitu di bidang kimia farmasi. Nah, saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen. Tentunya, ketika kita mendengar kata-kata kimia, hal yang terbesit di dalam pikiran kita yaitu melakukan analisis, melakukan penelitian, dan melakukan eksperimen-eksperimen. Ya, seperti itu. Rancangan penelitian eksperimen adalah suatu rancangan studi yang kemudian akan dikembangkan untuk mempelajari suatu fenomena atau kejadian dalam kerangka hubungan atau dalam antara hubungan sebab dan akibat. Nah, kerangka hubungan sebab dan akibat ini dapat dipelajari dengan memberikan suatu perlakuan atau memanipulasi pada subjek penelitian yang akan kita teliti, dan kemudian hasil dari adanya manipulasi pada subjek penelitian tersebut kita lakukan atau kita dilakukan observasi atau untuk mengamati bagaimana sih hasilnya atau bagaimana sih efeknya ketika diberikan suatu perlakuan tersebut terhadap subjek penelitian yang akan kita teliti. Secara klasik, rancangan penelitian eksperimen ini diwujudkan dalam bentuk penelitian di mana ketika dia membagikan suatu manipulasi pada subjek penelitian itu dibagi menjadi dua kelompok yang sama persis kondisinya. Yang satu, dia tuh kelompok yang dia diberikan perlakuan atau dimanipulasi subjek penelitiannya, dan kemudian efeknya akan dilakukan observasi atau diamati efeknya bagaimana. Dan yang satunya, kelompok yang dia tidak diberikan perlakuan atau tidak dimanipulasi, jadi real data atau real kelompok itu, dan akan diamati bagaimana efeknya, akan diobservasi bagaimana efeknya. Dapat kita sebut kelompok kontrol, seperti itu.
Terdapat 3 ciri esensial dalam suatu rancangan penelitian eksperimen, yaitu yang pertama, memanipulasi variabel, jadi memanipulasi subjek penelitian tersebut ya. Terus yang kedua, mengamati perubahan atau efek atau hasilnya itu bagaimana, entah itu diberi perlakuan atau dimanipulasi, atau tidak diberi perlakuan atau tidak dimanipulasi. Itu sama-sama diamati bagaimana hasilnya dan bagaimana efeknya, atau dilakukan observasi pada penelitian tersebut. Terus yang ketiga, pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak diketahui, seperti itu. Ada beberapa jenis rancangan penelitian eksperimental. Yang pertama, one group design, di mana pada jenis one group design ini dilakukan penelitian oleh satu kelompok yang diberikan perlakuan atau dimanipulasi atau diberikan manipulasi, yang kemudian dilakukan observasi bagaimana akibatnya atau diamati bagaimana hasilnya, seperti itu. Terus yang kedua ada one group pretest post-test design, di mana pada penelitian kali ini dilakukan oleh satu kelompok yang diberikan perlakuan atau manipulasi, yang kemudian dilakukan observasi atau diamati hasilnya, baik sebelum diberikan perlakuan maupun sesudah diberi perlakuan. Itu diamati bagaimana perkembangannya, bagaimana hasilnya. Dan yang ketiga ada the static comparison, di mana pada jenis penelitian kali ini dilakukan oleh dua kelompok, di mana satu kelompok itu diberikan perlakuan atau dimanipulasi, dan yang satu kelompok lain itu sebagai kelompok kontrol, yaitu tidak diberikan perlakuan atau tidak dimanipulasi subjek penelitiannya, yang kemudian dilakukan observasi akibatnya pada masing-masing kelompok tersebut. Itu saja penjelasan dari saya terkait tentang rancangan penelitian eksperimen. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.